A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersilaturahim, dan yang terutama kita diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan barokah, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam beberapa Jumat kemarin, 2 Jumat kemarin, waktu kita sempat menghitung kenceleng di masjid, saya waktu sama teman-teman menghitung lembaran-lembaran uang tuh sempat saya sampaikan, ini uang ini riba, uang kertas. Ada ribanya di mana, Pak? Ya, kurang lebih gini. Kalau dulu uang 10.000, ya 2 tahun lalu bisa beli 1 mangkok bakso. Sekarang untuk beli 1 mangkok bakso butuh 20.000. Nah, jadi riba itu enggak hanya bertambah, berkurang bisa riba juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya sebut bahwa yang paling besar ribanya itu uang yang warna merah. Kenapa? Itu yang warna merah, warna hijau, warna abu-abu, itu biaya cetaknya hampir sama itu. Semisal kita mencetak di print-printan ya, kan biaya cetaknya nggak begitu jauh bedanya. Tapi lihat tuh, angka yang tertera di situ lumayan jauh, 20.000 dengan 100.000. Padahal kalau zaman dulu kita tahu bahwa untuk mencetak uang harus punya cadangan emas ya, tapi kan sekarang udah nggak lagi. Nah, itulah yang saya sebut dengan riba. Cuman dalam kesempatan kali ini, yang saya tekankan bukan ribanya itu, Bapak Ibu. Yang saya tekankan adalah ternyata banyak hal-hal yang diajarkan di dalam Islam ini tidak kita praktekkan, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Nah, kalau suatu ketika nih, misalkan saya bilang ke istri di rumah, Bu, minta tolong buatin nasi goreng. Kemudian istri nyebut, bahan-bahan, 1 sendok bawang merah, garam secukupnya, nah, kan gitu dan seterusnya. Artinya apa? Kebanyakan kita, Al-Quran itu cuma sekedar dinyanyikan, dilagukan, dilafalkan. Kita jarang paham apa artinya. Oke lah paham artinya, tapi prakteknya kapan kita itu? Nah, itulah yang saya sebut kita kenapa umat Islam mungkin mengalami ketidakmajuan karena kita kurang praktek di Al-Quran. Kenapa saya sebut kurang praktek? Nah, contoh yang terkait sama ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu. Kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang itu kan marak masalah pinjol, ya, terus apa lagi, judi online, terus apa lagi, pay letter, kredivo, aku laku, wah semuanya itu lagi marak itu di kita itu. Cuman kita karena itu sudah mendarat sudah umum ya. Jadi kita seolah-olah istilahnya membolehkan, oh ini boleh, ini boleh. Padahal Padahal itu nggak boleh dalam ajaran agama.
dalam ajaran Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sejarahnya, kalau kita mengamalkan apa yang jadi kandungan dalam Al-Quran, harusnya umat Islam itu berdaya. Kenapa kita harus berdaya? Karena kita nggak akan sempurna Islam kita kalau apa? Kalau kita nggak berdaya. Nah, coba aja kita perhatikan tuh. Rukun Islam yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berdaya atau katakanlah orang yang kaya, itu rukun Islam yang mana? Ada yang bilang zakat. Iya, zakat. Cuman di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, pakailah pakaian yang bagus-bagus ke masjid. Artinya apa? Ya, itu kan kita harus punya rezeki yang cukup ya untuk membeli pakaian yang bagus. Kemudian apa lagi? Untuk sholat ya. Ya pasti zakat. Itu pasti kita harus berdaya tuh. Kalau kita nggak bisa zakat, berarti rukun Islam kita nggak sempurna. Apalagi ada rukun haji. Nah, itu tadi yang saya sebut bahwa kenapa umat Islam harus berdaya atau harus, ya kalau bahasa sekarangnya harus tajir lah. Karena apa? Karena sekali lagi juga di hadis juga diajarkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kemudian juga dari sejarah-sejarah Nabi kita Rasulullah yang tercinta, itu orang yang kaya juga. Waktu menikahi Ibunda Khadijah, itu maharnya sekian banyak onta ya, bukan seperangkat alat sholat ya. Nah itu kan itu kan istilahnya ya beda tipis lah sama kita. Termasuk itu tadi, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ternyata 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu orang berdaya semua, orang kaya semua. Kalau ada satu yang nggak kaya, cuman kaya ilmu, sahabat Ali. Dan saya yakin kalau sahabat Ali itu dengan ilmunya, beliau pasti bisa kaya. Itu karena ilmunya sudah cukup. Kalau kita lihat fikih ekonomi Dr. Jaribah, sahabat Umar itu waktu wafatnya mewariskan ada sekian banyak ladang pertanian. Bukan 1, 2, atau 10. 70.000. Coba. 70.000 ladang pertanian. Kalau anggap kita kuruskan satu ladang itu nilai 150 juta, itu sudah 11 triliun itu. Sahabat Umar. Sahabat Utsman juga itu. Waktu meninggal mewariskan berapa? 150.000 dinar. Yang 1 dinar sekarang sekitar 6 juta loh. 150 dinar. 150.000 dinar. Itu berapa triliun juga. Nah, sampai ada kekayaannya Utsman yang sekarang dikelola sama pemerintah Arab Saudi, dibuatin hotel sekarang di Madinah tuh. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Madinah ya, itu ada hotel Utsman tuh. Itu hasil pengelolaan harta Utsman. Dan hartanya mengalir sampai sekarang. Di orangnya nggak ada, tapi rekeningnya masih mengalir terus. Sekali lagi beda tipis dengan kita. Kita orangnya masih ada, tapi rekeningnya alam bisawab ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Nah, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa Islam itu sebetulnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk kaya, untuk berdaya. Nah, apa kaitannya dengan contoh-contoh yang tadi itu? Ya, karena itu tadi kita juga tidak praktek di dalam ajaran agama kita. Ada banyak hal yang tidak kita praktekkan. Contoh kemarin kita belajar dari Pak Profesor Uwais, kita belajar kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mengajarkan apa? Mengajarkan untuk menabung
menabung. Artinya dalam suatu kisahnya, negeri Mesir akan dilanda 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kekeringan. Itu nabung tuh. Nah, kita kan juga gitu. Kita pasti mengalami yang nanti namanya masa-masa tidak sehat. Kita nanti semua mengalami yang masanya kita tidak fit, kita tidak lagi bisa bekerja. Tuh. Kan harus nabung dari sekarang. Gitu loh. Cuman kan kita biasanya kalau saya juga dulu seperti itu, nabungnya kan kalau ada sisa. Cuman kan kalau nabungnya ada sisa, pasti nggak ada sisa. Harusnya nabung itu apa? Nabung itu disisihkan, bukan disisakan. Dapat pendapatan sekian, sisihkan dulu sekian persen, baru sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran harus kita praktekkan. Cuman apa? Cuman kita nggak praktek. Kita lebih banyak apa? Kita lebih banyak menghabiskan kekayaan kita untuk apa? Untuk yang ya kita lihat barang-barang lucu, ya kita belanja. Kan gitu. Ada barang-barang diskon, belanja lagi. Padahal itu nggak perlu. Nah, itulah gambaran bahwa beberapa hal di mana kita tuh harusnya melek secara finansial, melek secara ekonomi. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita kuatkan? Kayak tadi tuh dari tabungan. Kita sudah punya belum tabungan untuk pribadi kita? Nah, terus tabungannya gimana? Kalau kita kaitkan sama contoh yang tadi tuh, tabungan seperti apa? Nah, kalau tabungan yang bagus ya tabungan yang disyariatkan oleh Rasulullah ya. Dari dulu kan Islam itu apa? Ya nabung ya di emas, ya di dinar. Man tadi kita nabungnya kertas. Kertas saja kita paham. Apa? Kalau kita taruh nih di bank, paling cuma dapat bunga 4,5%. Dipotong bunga 10%, dapat berapa? Sedangkan inflasi itu setiap tahun 10%. Inflasinya. Nah, itu aja kita masih tidak apa ya? Kita masih nggak sadar tuh bahwa harta kita habis karena riba di situ. Berkurangan di situ. Coba misalkan kita taruh dalam apa? Dalam misalkan instrumen yang disyariatkan di emas atau dinar, ya. Emas itu sudah terbukti 1400 tahun. Kalau kita buka literatur hadis ya, dulu Rasulullah sama sahabat menyembelih berkorban, jual beli kambing itu harganya 1 dinar. Zaman itu 1400 tahun yang lalu. Hari ini 1 dinar itu nilainya 6 juta. Sama loh. Tapi kalau rupiah, ya zaman saya SD kerupuk cuman 100 perak. Sekarang udah 1000 perak tuh. Udah beda jauh. Nah, itulah yang istilahnya? Kita nggak prakteknya di situ sebagai umat Islam. Kita masuk dah, kita nabung di kertas. Padahal kalau kita lihat tuh, kita googling ya. Tabungan-tabungan saya, tabungan-tabungan jamaah masjid ataupun tabungan masjid ini, misalkan di bank. Oh, itu kalau kita lihat datanya 9.000 triliun tuh, jumlah tabungan masyarakat yang ada di perbankan. 9.000 triliun. Nah, kalau kita mau tanya lebih lanjut, 9.000 triliun itu yang pakai siapa sekarang? Apakah kita umat Islam? Bukan. Kita mau pinjam aja persyaratannya nggak akan bisa tuh pinjam. Cuman yang orang-orang di luar sana gampang aja. Makanya ada sebagian teman-teman yang ada gerakan, yuk tarik uang dari perbankan. Enggak, simpan emas saja. Simpan emas. Karena apa? Tadi dari data, emas itu kenaikannya rata-rata 10-15% tiap tahun. Dari data. Yang jelas itu sudah di atas apa? Di atas inflasi. Di atas bunga bank. Bahkan sejak pandemi tahun 2020,
emas itu kurang lebih 20% kenaikannya tiap tahun. Emas. Dan setahun ini, emas itu kenaikan 30% setahun, tahun ini. Kalau kita pikir, coba, bisnis apa yang untungnya 30%? Coba, bisnis apa yang untung 30%? Ini cuma nyimpen loh. Cuman ganti uang dengan emas. Coba, nggak perlu mikir, nggak perlu takut rugi. Ya? Terus nggak perlu takut apa? Waktu itu saya pernah lihat video, oh ditemukan uang kertas di daerah mana tuh? Sudah nggak laku. Tahun apa? Di desa mana tuh? Uang kertas tahun 50-an udah nggak laku, meskipun uangnya banyak tuh. Coba kalau orang tuanya nyimpen dalam bentuk emas, coba. Jadi ini sekarang apa? Mungkin bisa kebeli sekian hektar sawah ya. Kan karena yang simpen tuh kertas. Nah, itu tadi. Kita tuh umat Islam tidak belajar dari apa? Belajar dari ilmu-ilmu Quran. Ilmu-ilmu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah dan dalam kitab Quran sendiri. Bahkan contohnya nih kita. Ayat yang terpanjang di Al-Quran itu membahas tentang apa? Tentang keuangan dan pencatatan tuh. Ayat terpanjang. Keuangan dan pencatatan. Nah, pertanyaan lagi ke kita tuh. Kita nyatet nggak sih uang itu? Untuk kita sendiri sehari-hari? Misalkan nih. Oh, perencanaan kita sebulan ke depan apa? Oh, kita catat nih tiap hari tuh. Oh, habis untuk misalkan air, listrik, belanja, kita catat nggak itu? Padahal itu ilmu Quran. Tuh. Kita nggak praktek. Tuh. Harusnya kalau kita catat, kita tiap bulan bisa evaluasi tuh. Oh iya ya, ada kebutuhan yang kira-kira bisa dikurangi lagi nih. Misalkan, oh untuk jajan kebanyakan, bulan depan berarti harus kurangi lagi. Seperti itu. Nah, itulah mungkin apa? Sedikit renungan bahwa banyak beberapa hal yang bisa kita tangkap dari ibrah yang saya sampaikan terutama untuk diri saya sendiri. Yang pertama apa? Yuk kita mulai apa? Praktekkan lagi ilmu-ilmu agama yang kita punyai. Ya, ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis. Terus kita lebih melek lagi terhadap ekonomi kita. Karena ekonomi itu diajarkan di dalam Al-Quran. Ekonomi itu diajarkan dalam hadis. Seolah-olah kalau kita umat Islam itu mau istilahnya belajar sholat zakat, silakan. Haji silakan. Man kalau kita belajar ekonomi, belajar politik, itu udah ditutup tuh pintu-pintunya itu. Karena memang umat Islam tidak dibiarkan untuk apa? Untuk jadi berdaya di negeri ini. Gitu. Bahkan sumber-sumber daya alam yang sebegitu luar biasa dahsyatnya ya, kita dianggap apa? Kita bukan yang punya dan sebagainya. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita, untuk lebih mawas diri, untuk lebih mendalami lagi Al-Quran, untuk bisa lebih lagi apa? Mempraktekkan lagi Al-Quran. Praktekkanlah meskipun apa? Meskipun satu ayat. Gitu loh. Jangan cuma kita sekedar tahu, tapi apa? Tapi nggak praktek. Nah, itulah. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.